Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai DSS atau Decision Support System yang disusun oleh yang pertama Jia Danang Jaya Berlian, yang kedua Sylvia Paramita Purnama, yang ketiga Irfan Zain Mahmud. Pengertian: Decision Support System atau bisa juga disebut sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis software yang dimaksud untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. DSS menggunakan ringkasan informasi, pengecualian, pola, dan tren menggunakan model analisis. Sistem pendukungan keputusan membantu dalam membuat keputusan, namun tidak harus memberikan keputusan itu sendiri. Pengambilan keputusan dimulai dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat melalui data mentah, dokumen, pengetahuan sendiri, atau model bisnis untuk mengetahui dan memecahkan masalah, lalu membuat keputusan. Sistem pendukung keputusan DSS tidak ditekankan untuk membuat keputusan, melainkan melengkapi kemampuan untuk mengolah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, sistem pendukung keputusan membantu manusia dalam proses membuat keputusan, bukan menggantikan perannya dalam mengambil keputusan. Tipe-tipe DSS antara lain: status inquiry system, membantu dalam mengambil keputusan manajemen tingkat operasional, manajemen, atau tingkat menengah, misalnya jadwal kerja harian ke mesin atau mesin ke operator. Kemudian data analisis sistem, analisis komparatif dan menggunakan rumus atau algoritma, misalnya analisis arus kas, analisis persediaan, dan lain-lain. Kemudian informasi analisis sistem, dalam sistem ini data dianalisis dan laporan informasi dihasilkan, misalnya analisis penjualan, sistem piutang dagang, dan analisis pasar, dan lain-lain. Kemudian accounting system, melacak informasi akuntansi dan keuangan, misalnya akun akhir, piutang, hutang akun, dan lain-lain yang melacak aspek utama bisnis. Model based system, model simulasi atau model optimasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, jarang digunakan dan menciptakan panduan umum untuk operasi atau manajemen. Komponen decision support system diantara lain yaitu database management system. Untuk mengatasi masalah data yang diperlukan bisa berasal dari database internal atau eksternal. Dalam sebuah organisasi, data internal dihasilkan oleh sistem. Data eksternal berasal dari berbagai sumber seperti surat kabar, layanan data online, database yang termasuk keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan lain-lain. Kemudian model manajemen sistem. Ini menyimpan dan mengakses model yang manajer gunakan untuk membuat keputusan. Model seperti itu digunakan untuk merancang fasilitas manufaktur, menganalisis kesehatan keuangan suatu organisasi, meramalkan permintaan akan produk atau layanan, dan lain sebagainya. Alat pendukung. Alat pendukung seperti bantuan online, diagram-diagram, interface yang mudah digunakan, analisis grafis, mekanisme koreksi kesalahan, memudahkan interaksi penggunaan dengan sistem. Manfaat Decision Support System, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi, memfasilitasi komunikasi interpersonal, mendorong pembelajaran atau latihan. Karena sebagian besar digunakan dalam keputusan yang tidak terprogram, maka menggunakan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa, membantu mengotomatisasi proses manajerial. Implementasi DSS di dunia kerja.
Konsep implementasi DSS di dunia kerja misalnya adalah penerapan business intelligence dalam pengumpulan data serta presentasi data dalam suatu bentuk dashboard. Bidang industri perusahaan yang dijadikan contoh adalah maskapai penerbangan atau airline industri. Teknologi aplikasi yang digunakan adalah sistem aplikasi berbasis web dan dapat diakses pada suatu URL tertentu dari PC, laptop, tablet, milik pengguna dengan kapasitas minimum, kapan saja dan di mana saja pengguna berada. Metodologi, proses, serta perangkat pelaporan bisnis intelligence adalah komponen kunci yang memberikan analisa data, pelaporan, dan monitoring yang kaya kepada pengguna sistem, di mana sebuah sistem akan mengumpulkan semua data, baik data master dan juga data transaksi dari setiap aplikasi yang digunakan semua departemen dalam perusahaan, untuk kemudian dilakukan analisis tergantung dari laporan apa yang diinginkan oleh pihak manajemen. Karakteristik dan kemampuan ideal suatu DSS. 1. DSS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. 2. Dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai dari manajer lapangan. 3. Dukungan disediakan bagi individu dan juga grup. 4. DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling terkait. 5. DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelligence, design, dan choice. 6. DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan dari style yang berbeda-beda. 7. DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. 8. DSS mudah untuk digunakan. 9. DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, akurasi, jangka panjang, kualitas, lebih dari efisiensi yang bisa diperoleh biaya mengambil keputusan. 10. Pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. 11. DSS mengarah pada pembelajaran, yaitu mengarah pada penyempurnaan sistem dan kebutuhan baru. 12. User atau pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. 13. DSS biasanya mendayagunakan berbagai model, standar atau sesuai dengan keinginan user dalam menganalisis berbagai keputusan. 14. DSS dalam tingkat lanjut yang dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif. Contoh aplikasi yang menggunakan Decision Support System atau DSS. Contoh yang pertama adalah DSS untuk proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir pada PTX. Salah satu contoh yang akan disorot yakni adalah cara pemilihan karyawan sesuai dengan kriteria yang ada pada suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan untuk proses profile matching dan analisis gap yang dibuat berdasarkan data dan norma-norma sumber daya manusia yang terdapat pada PTX tersebut. Proses profile matching dilakukan untuk menentukan rekomendasi karyawan dalam sistem kenaikan jabatan dan perencanaan karir berdasarkan pada 3 aspek, yakni kapasitas intelektual, sikap kerja, dan perilaku. Dari hasil proses ini berupa ranking karyawan yang direkomendasikan bagi pengambil keputusan untuk memilih karyawan yang cocok pada jabatan yang kosong tersebut. Software dapat menggunakan Microsoft Access 2000 untuk database dan Borland Delphi 5 sebagai compilernya. Dari hasil implementasi sistem, disimpulkan bahwa dengan menggunakan software ini dapat membantu proses pengambilan keputusan terhadap profile matching proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir di PTX. Contoh yang kedua, contoh aplikasi menggunakan Decision Support System, yakni Decision Support System berbasis spreadsheet untuk menganalisis biaya penyelenggaraan pendidikan. Manajemen lembaga pendidikan memerlukan alat bantu dalam perencanaan anggaran yang dapat mensimulasikan pengaruh kebijakan manajemen terhadap anggaran operasional dan menghasilkan informasi keuangan untuk digunakan dalam menetapkan alternatif permodelan anggaran yang telah ditetapkan. Sistem mendukung keputusan yang diambil adalah Decision Support System berbasis spreadsheet yang menggunakan kebijakan manajemen sebagai acuan yang menentukan berdasarkan
komposisi anggaran operasional pendidikan dari tahun ke tahun dalam bentuk program analisis anggaran. Manajemen dapat melakukan perubahan atas variabel-variabel kebijakan berupa jumlah mahasiswa, jumlah dosen, pertumbuhan kelas, pertumbuhan biaya, yang mempengaruhi anggaran penerimaan dan pengeluaran pada menu proyeksi sehingga didapatkan anggaran proyeksi dari tahun ke tahun. Setiap efek perubahan tersebut akan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Contoh yang ketiga, aplikasi menggunakan decision support system yakni untuk penanganan jalan lintas timur Sumatera. Jaringan jalan utama di Pulau Lintas Timur Sumatera dibentuk oleh 3 jalan utama yaitu lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat. Pada lintas timur Sumatera, banyak terdapat ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang sewaktu-waktu berpotensi putus. Kerusakan jalan yang progresif terjadi karena terlambatnya penanganan perbaikan dan terbatasnya dana. Selama ini, penanganan jalan lintas timur dilakukan secara manual sehingga diperlukan sistem informasi yang membantu penanganan, dalam hal ini pembuatan analisis keputusan. Aplikasi LTDSS atau Lintas Timur Decision Support System merupakan aplikasi Decision Support System atau DSS untuk penanganan lintas timur Sumatera. Aplikasi ini dibuat menggunakan Visual Basic 6.0, Microsoft Access 2000, dan Crystal Reports 5.5, 8.5. Aplikasi LTDSS membutuhkan input berupa data ruas, data seksi, data kondisi, data lalu lintas, dan data perencanaan serta data biaya. Proses yang dilakukan mengacu pada MAK atau metode analisis komponen. Output yang dihasilkan berupa alokasi dana tiap provinsi dan jenis penanganan jalan untuk tiap ruas serta dapat diketahui umur layanan dari jalanan yang akan ditinjau. Contoh yang keempat, Decision Support System untuk kelayakan proposal kredit rakyat Bank Rakyat Indonesia. Sekarang ini karena banyaknya perusahaan ataupun pengusaha yang mengajukan kredit ke bank, membuat bank tersebut harus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabahnya. Sebagai contoh, pemberian kredit Bank Rakyat Indonesia di mana BRI memberikan kredit kepada debitur melalui proses yang dilalui. Penyaluran kredit ini berhasil membawa keuntungan yang besar bagi bank. Oleh karenanya, BRI harus benar-benar hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sebelum menyalurkan kredit kepada seorang calon debitur, BRI harus menilai dahulu bagaimana kelayakan proposal kreditnya. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer di bidang sistem informasi, dirancanglah suatu sistem pendukung keputusan spesifik atau Specific Decision Support System (DSSS) yang dirancang dengan cara cepat atau quick hit dengan pendekatan secara interaktif. Rancangan SDSS (Specific Decision Support System) ini menggunakan perangkat lunak Clipper 5.2 sebagai DSS tool atau peralatan DSS-nya. Berdasarkan hasil uji coba sistem, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SDSS ini sangat membantu memudahkan pihak mengambil keputusan dalam tugasnya menilai kelayakan proposal kredit. Contoh kelima, contoh yang menggunakan aplikasi menggunakan DSS yakni adalah peningkatan produktivitas Hotel Bintang 3 di Surabaya menggunakan AHP dan OMAX. Produktivitas atau perbandingan cara input dan output merupakan salah satu alat yang berpengaruh dalam menentukan profitabilitas dan daya saing dalam perusahaan. Hotel perlu melakukan pengukuran produktivitas kerja supaya dapat bertahan dan bersaing dalam efisiensi dan efektivitas dengan hotel-hotel yang lain. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut, maka perlu adanya suatu sistem yang dapat membantu dalam mengukur produktivitas kerja dari departemen-departemen yang ada. Aplikasi dari sistem tersebut adalah aplikasi DSS dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP
untuk pembobotan dan objektif matriks atau OMAX untuk pengukuran produktivitas. Hasil dari aplikasi yang dibuat adalah berupa informasi mengenai kriteria-kriteria apa saja yang mempengaruhi kinerja hotel.